Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. A. Fase embrio. Berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. B. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. C. Fase take-off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. D. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis sebagai kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia, yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan-gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal, maupun faktor eksternal meliputi hal-hal tersebut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menggugatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbagai berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan
kebakaran hutan. Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Menurut para ahli, menurut sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupan. Menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jenis ideologi dunia. Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Prinsip kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak individu. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa karakteristik kebudayaan global. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.